بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد، الحمد لله. Puji dan syukur kita manjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tetap dilimpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau dan para sahabatnya serta para pengikutnya ila yaumiddin. Seperti biasa, barakallahu fikum, ahad pertama Riyadhus Shalihin ya. Dulu kan Arba'in Nawawi. Kita sudah mengambil satu atau dua hadis dari kitab Riyadhus Shalihin. Sekarang kita masuk pada hadis yang keempat. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala wa an Abi Abdillah Jabir ibn Abdillah al-Ansari radhiyallahu anhuma, dan dari Abu Abdillah Jabir ibn Abdillah al-Ansari radhiyallahu anhuma qala kunna ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fi ghazatin. Kami pernah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu peperangan. Faqala inna bil madinati larijalan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sesungguhnya di Madinah ada beberapa orang, masirtum masiran, tidaklah kalian menempuh suatu perjalanan, wala qata'tum wadiyan, dan tidak pula kalian menempuh sebuah lembah, illa kanu ma'akum habasahumul marad, kecuali mereka selalu bersama kalian, mereka tertahan karena sakit. Wa fi riwayatin illa syarakukum fil ajr, di dalam riwayat yang lain, kecuali mereka menyamai kalian dalam pahala. Rawahu Muslim. Wa fi riwayatin rawahu al-Bukhari an Anas radhiyallahu anhu qala, dan diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, raja'na min ghazwati Tabuk ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami pulang dari perang Tabuk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, lalu beliau berkata, inna aqwaman khalfana bil madinati,
Sesungguhnya ada beberapa orang di belakang kita, yaitu di Madinah, ma salakna syi'ban wala wadiyan illa wahum ma'ana habasahumul udhr. Kecuali mereka sama pahalanya dengan kita, mereka tertahan karena sakit, karena udhur. Dua hadis yang kita baca ini, barakallahu fikum ya ikhwan, hadis Jabir dan hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhum, memberikan pelajaran kepada kita anna man sahhat niyyatuhu, barakallahu fikum, wa azama ala fi'li amalin salihin wa tarakahu li udhrin anna lahu mithlu ajri fa'ilih. Dalam dua hadis yang kita baca ini, bahwa orang yang benar-benar niatnya, yang benar-benar niat ikhlas lillahi ta'ala untuk melakukan suatu amal, lalu dia meninggalkannya karena uzur syar'i, maka dia telah tercatat pahalanya. Dia telah tercatat pahala sama dengan orang mengamalkannya. Dia sudah menabung, dia bahkan sudah persiapkan untuk beli hewan korban, dan dia memang benar-benar niat mau korban. Qadarullah, anaknya sakit, istrinya sakit, butuh biaya, dia akhirnya keluarkan untuk pengobatan, untuk biaya berobat, dan akhirnya tidak jadi berkorban. Gak perlu maksakan diri, pahalamu sudah tercatat. Kenapa? Kamu sudah niat. Lain halnya kalau misalnya qadarullah handphonenya rusak. Rusak apa sengaja? Udah, kalau handphone rusak ntar aja, sudah terlanjur niat. Kan handphone rusak nggak darurat. Nanti insya Allah ada lagi rezeki. Jadi itu di antara hadis ini. Jabir radhiyallahu anhu, Anas bin Malik radhiyallahu anhu bercerita, kami pulang dari perang Tabuk. Ketika kami sedang beristirahat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna aqwaman bil madinati larijalan ma salaktum syi'ban wala wadiyan illa syarakukum fil ajr habasahumul marad. Ada banyak sahabat-sahabat kita di Madinah, mereka tidak ikut perang, tapi pahalanya sama dengan kita. Mereka tertahan karena sakit. Dalam hal ini juga nanti dalam riwayat yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, idza safara al-'abd aw marida kutiba ma kana ma kutiba idza safara al-'abd aw marida kutiba ma kana ya'malu sahihan muqiman. Jika seorang hamba sakit atau musafir, lalu dia meninggalkan amalan-amalan yang biasa dia kerjakan waktu sehat atau sakit, maka akan tercatat pahala orang yang pahalanya dia, pahala amalan yang dia amalkan selama dia sehat dan muqim. Dari hadis ini, barakallahu fikum ya ikhwan, orang tua kita yang sudah tua, yang sudah tidak sanggup puasa, jangan dipaksa. Ya, itulah pentingnya ilmu. Sebagian orang, anak kadang-kadang durhaka pada orang tua, dilatih orang tuanya puasa saat berduka. Lah kalau kamu dulu waktu kecil dilatih puasa saat berduka, ya bagus. Karena kamu makin besar, makin mukallaf. Lah ini orang tua kamu latih puasa saat berduka, itu bukan melatih, nyiksa orang tua. Orang tuanya udah ngos-ngosan. Sampai begitu 1/4, 10 menit lagi mau adzan zuhur, udah disiapin buka puasa, duduk, kasihan orang tuanya nurut. Siapa suruh anaknya dulu nggak disuruh belajar agama? Balasannya begitu. Lalu pahalanya apa yang dia dapat? Pahalanya apa?
Ntar lagi akhirnya orang tuanya nggak sanggup sholat zuhur 4 rakaat, sholatnya berapa rakaat? 2 rakaat. Yang penting sholat Pak, separuh aja enggak apa-apa. Ya nggak mungkin dong. Nggak usah, orang tua sudah nggak sanggup puasa, nggak perlu nyiksa orang tua, nggak perlu nyiksa. Sabedukan pun toh sudah nggak dapat pahala puasa juga, sudah batal puasanya. Tetap akan dicatat selama waktu sehatnya, waktu mudanya dia rajin puasa. Itu salah satu makna dari firman Allah Azza wa Jalla, kalla sanaktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Kalla sanaktubu ma qaddamu wa atharahum. Kami akan catat apa yang telah mereka perbuat dan apa yang mereka tinggalkan. Karena uzur. Jadi nggak perlu nyiksa orang tua. Orang tua selama masa mudanya, selama sehatnya dia puasa, tetap akan dicatat sebagai orang yang berpuasa. Barakallahu fikum. Idza maridal 'abd aw safar kutiba ma kana ya'malu sahihan muqima. Kalau seorang anak memiliki kemampuan atau orang tua memiliki kemampuan, kemudian dia mengeluarkan beri makan setiap hari satu orang fakir miskin, yang tidak ada masalah. Itu yang paling afdal, seperti yang dilakukan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu arda. Juga dalam hadis ini ya Pak ikhwan, menunjukkan bahwa ketika kita belum mampu untuk mengamalkan ibadah, untuk mengamalkan kebaikan, jangan sampai niat itu hilang. Kita belum mampu haji sekarang, jangan sampai tidak ada niat untuk haji. Niyatul mu'mini khairun min amali. Kadang-kadang niat itu lebih baik dari amal. Artinya beramal tanpa niat. Sekarang Anda beramal, sholat, nggak niat plus. Mana yang lebih afdal? Anda belum sholat tapi sudah niat, tiba sholat saya mau sholat. Lebih afdal niat. Belum sholat zuhur, belum tiba waktu zuhur, tapi sudah niat, pokoknya nanti zuhur saya mau sholat. Niat itu aja lebih baik daripada sholat tanpa niat, haji tanpa niat, umrah tanpa niat. Jadi jangan pernah barakallahu fikum kalau suatu ibadah, suatu amalan yang belum kita mampu, terus niat pun juga lenyap dari hati kita. Tetap niat. Entah nanti kapan berangkatnya, entah nanti kapan Allah Azza wa Jalla memberi kesempatan, biarkan Allah Subhanahu wa taala yang atur. Biarkan Allah Subhanahu wa taala yang atur. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Nah, yang penting benar-benar kita sudah niat dan berusaha. Kemudian hadis yang berikutnya, وعن أبي يزيد معن ابن يزيد ابن الأخنس رضي الله عنهم وهو وأبوه وجده صحابيون. Dan dari Abi Yazid Ma'an ibn Yazid ibn al-Akhnas radhiyallahu anhum, wa huwa, dan dia Abi Yazid Ma'an bin Yazid bin Akhnas, dia ayahnya dan kakeknya sahabat. Subhanallah, keluarga berkah ini. Anaknya, bapaknya, kakeknya semuanya sahabat. Masih ingat ya ikhwan, wanita di dunia ini yang satu-satunya wanita yang Masya Allah sabirah, sadiqah, muhtasibah. Wanita yang sabar, yang takwa, yang alim, yang dekat dengan Allah. Suaminya Nabi, saudaranya Nabi, ayahnya Nabi, anaknya Nabi. Siapa itu ya ikhwan? Cuma satu doang perempuan di dunia yang seperti itu. Ayahnya Nabi, istrinya Nabi, anaknya Nabi, saudaranya Nabi. Hah? Siapa? Apa? Maryam. Maryam bin Imran, bintu Imran. Imran bukan Nabi, nggak ada Nabi Imran kan? Hah?
Istrinya Nabi siapa? Hah? Jawab aja, salah nggak apa-apa. Kalau ada jawaban, jawab aja. Jangan komat kamit kayak dukun. Hah? Siapa? Daud. Siapa nama istrinya? Oh, istrinya aja nggak kenal, nebok. Masya Allah ini wanita ini. Ayahnya Nabi, anaknya Nabi, suaminya Nabi, saudaranya Nabi. Tadi ada yang jawab siapa? Lia. Lia bintu Yakub. Ayahnya Nabi Yakub. Saudaranya Nabi siapa? Nabi siapa? Anaknya Nabi Yusuf yang jadi Nabi, anaknya siapa? Nabi Yusuf. Ya Nabi Yusuf udah. Maksudnya Nabi Yakub. Nah, ayahnya Nabi Yakub, saudaranya Nabi Yusuf, suaminya Nabi siapa yang sakit-sakitan hanya dia yang ngurusin yang setia? Hah? Nabi Ayub, anaknya Nabi Zulkifli. Komplit ini wanita ini. Ayahnya Nabi, saudaranya Nabi, anaknya Nabi, suaminya Nabi. Lia bintu Yakub. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, dia adalah imra'atun taqiyah, sadiqah, sabirah, muhtasibah. Seorang wanita yang bertakwa, yang takwa kepada Allah, yang sabar, yang ikhlas. Sampai ketika Nabi Ayub dikucilkan oleh kaumnya, bahkan bahasa kasarnya diasingkan oleh kaumnya dari pedesaan mereka, dari perkampungan mereka, yang setia mengurusi hanya dia. Ini contoh istri yang sangat setia dalam suka dan duka. Figur bagi wanita ini. Ya. Tidak ada yang mendekat pada pada Ayub ketika dia sakit. Badannya melepuh, bau. Luar biasa baunya. Tidak ada yang mendekat. Satu-satunya, na'am. Dan itu adalah ujian kesetiaan istri pada saat kamu susah. Pada saat kamu susah, istrimu tetap mendampingi, tetap setia. Nah, itulah namanya istri yang benar-benar setia. Siapa tadi namanya? Lia bintu Yakub. Nama ajami. Orang kadang mengatakan Lia, kadang mengatakan Lia, enggak ada masalah. Lia bintu Yakub, ayahnya Nabi Yakub, saudaranya Nabi Yusuf, suaminya Nabi Ayub, anaknya Nabi Zulkifli. Kalau di sini yang kita baca Ma'an bin Yazid bin Akhnas. Ma'an sahabat. Yazid ayahnya sahabat. Akhnas kakeknya sahabat. Keluarga yang sangat mulia. Qala Ma'an bin Yazid radhiyallahu anhum ajma'in bercerita, kana abi Yazid, dulu ayahku Yazid, akhraja dananira yatasaddaqu biha, pernah mengeluarkan beberapa dinar untuk bersedekah. Fawada'aha 'inda rajulin fil masjid, lalu ia meletakkannya pada amil di masjid. Faji'tu fa'akhadtuha fa'ataituhu biha, maka aku pun datang mengambil dinar itu, mengambil sedekah itu, dan aku membawanya kepada ayahku. Faqala wallahi ma iyyaka aradtu, lalu ia berkata, demi Allah, bukan engkau yang saya maksud dengan sedekah itu. Qala fakhasamtuhu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqal laka ma nawaita ya Yazid wa laka ma akhadta ya Ma'an, rawahu al-Bukhari. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan,
engkau berhak mengambil apa yang engkau telah ambil wahai Yazid, dan engkau telah tercatat pahala niatmu wahai Ma'an. Di dalam hadis ini dalilun ala anna man nawa sadaqata ala muhtaj, bahwa orang yang berniat sedekah kepada orang yang membutuhkan, hasala lahu thawabuha, akan tetap tercatat pahalanya, walau kana al-akhidhu mimman talzamuhu nafaqatuh, sekalipun yang mengambilnya itu adalah orang yang wajib dia nafkahi, atau ghairu ahli laha, atau bukan keluarganya, kama fi qissatil ladzi tasaddaqa ala thalathah. Hadis ini barakallahu fikum ya ikhwan, memberikan pelajaran kepada kita bahwa di dalam bersedekah itu, kalau sudah kebutuhan kita di dalam rumah terpenuhi, ya, jangan kalau lebaran adik iparnya dibeliin gamis, adiknya istrinya dibeliin kerudung, dibeliin jubah, istrinya sendiri nggak dibeliin. Ada apa ini katanya? Kayaknya ada udang di balik bakwan. Jangan. Yang namanya bersedekah itu yang paling wajib pertama kali adalah kepada keluarga kita. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ibda biman ta'ul." Mulailah pertama kali dari orang yang wajib kamu tanggung. Istri kita kalau bukan kita yang beliin pakaian, siapa yang beliin? Apalagi kalau orang tuanya sudah enggak ada, anak-anaknya belum mampu. Tapi adiknya istri kita, kalaupun dia tidak, kalau kita tidak beliin dia kita enggak dosa. Di dalam kisah yang demikian pula barakallahu fikum, jangan membiarkan kadang-kadang orang tua dia kaya, mampu, dia nyumbang di masjid, dia nyumbang di pesantren, sementara anaknya dan menantunya hidup miskin, kontraktor sana sini. Dahulukan anakmu dulu. Karena itu juga termasuk faktor yang akan membuat anakmu itu berbakti kepada kamu. Di dalam kisah ini ya ikhwan, hadis riwayat Bukhari, Ma'an ibn Yazid radhiyallahu anhu. Anak namanya Ma'an, ayah namanya Yazid. Yazid kemudian dia kebetulan dia memiliki kelebihan harta, maka dia pun bersedekah dengan beberapa dinar. Dia kemudian datang ke masjid dan menitipkan sedekahnya kepada amil yang ada di masjid. Bukan orangnya, tapi amil. Anaknya Yazid Ma'an mendengar berita bahwa ayahnya bersedekah. Dia kemudian datang ke masjid, meminta sedekah ayahnya. Mana sedekah ayahku? Tetapi jujur, enggak kemudian amilnya diancam, awas ya jangan ngomong-ngomong ke ayahku. Entar cotos kamu. Enggak, jujur dia. Diambil sedekah ayahnya, beberapa dinar ini bawa pulang ke rumah. Kemudian dia mengatakan, wahai ayahku, ini sedekahmu saya ambil. Ayahnya marah. Yazid marah. Wallahi ma iyaka arat. Demi Allah, itu sedekah bukan untuk kamu. Tujuan saya bukan untuk kamu. Sedekah itu tujuan saya untuk orang miskin, untuk orang fakir, bukan untuk kamu. Anaknya enggak terima. Akhirnya anaknya lapor kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, ayah saya begini dan begini. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menghakimi, laka ma nawaita ya Yazid wa laka ma akhadta ya Ma'an. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, engkau berhak mengambil harta ayahmu wahai Ma'an, dan engkau wahai Yazid telah tercatat pahala niatmu untuk sedekah. Nah, jadi berarti di dalam hadis ini apa ya ikhwan?
tidak selamanya orang tua itu benar. Tidak selamanya orang tua benar. Dan tidak selamanya anak itu salah. Bisa jadi kesalahan anak karena kesalahan dan kelalaian siapa? Orang tua. Di zaman Umar bin Khattab, ada orang tua mengeluhkan anaknya kepada Umar. Kemudian dipanggil anak ini oleh Umar, "Ya Amirul Mukminin, saya berat untuk taat kepada orang tua saya. Kenapa? Ibu saya adalah sindiyah, yakni budak. Saya lahir dari seorang budak. Nama saya sangat jelek. Bahkan disebutkan dalam riwayat Ji'lan. Ji'lan itu kecoak gitu. Gimana mungkin saya bisa taat?" Apa kata Umar bin Khattab? "Wallahi laqad aqaqtahu qabla an ya'uqqak." Demi Allah, engkau telah mendurhakai anakmu sebelum anakmu durhaka kepadamu. Jadi coba perhatikan baik-baik kisah ini. Dan sekarang kan sering ya, entah itu kadang-kadang di berita televisi, di internet, di YouTube, di koran, itu berita kadang-kadang seorang anak menggugat orang tuanya perihal waris. Seorang anak melaporkan orang tuanya menggugat orang tua. Sekilas kita baca berita ini, mesti orang yang baca negatif tidak ke anak itu? Hah? Mesti negatif. Mesti orang akan mengatakan ini anak durhaka, ini anak. Sebentar dulu, coba kamu lihat dulu kasusnya. Ternyata si anak ini, dia bukan anak yang durhaka, anak yang sedang menuntut haknya yang tidak diberikan oleh ayahnya, yang tidak diberikan oleh ibunya, yang tidak diberikan oleh neneknya. Ayahnya sudah meninggal waktu dia masih kecil. Dan ayahnya kaya, punya warisan banyak. Dipegang oleh ibu mereka. Sampai besar tidak mau diberikan. Bahkan ibu mereka nikah dengan laki-laki lain, dikuasai dengan suaminya. Anak-anaknya tidak dikasih apa-apa. Sekarang ketika anak ini nuntut, berhak apa enggak dia? Hah? Berhak. Karena dia menuntut harta warisan dari ayah mereka, yang meninggal ketika umur mereka 2 tahun atau 3 tahun, belum tahu dunia. Belum tahu dunia. Dia tahunya setelah SMP atau SMA. Dari mana dia tahu? Dari tetangga. Dia tahu dari tetangga. Dia tahu dari dari paman-pamannya, dari bibinya. Itu dulu rumahnya ayah kalian itu. Dulu ibu kalian itu orang miskin, keluarga miskin. Dia nggak punya apa-apa. Ayah kalian dulu pengusaha, itu rumah tingkat lantai 2, itu rumahnya ayah kalian itu. Itu rumah ayah kalian, yang sana juga rumahnya ayah kalian. Tapi sengaja diboikot semua, diambil semua oleh ibu kalian. Mereka kemudian menuntut, ya lebih berhak berarti. Mending mereka menuntut di dunia daripada menuntut nanti di akhirat. Nah inilah kadang-kadang orang tua yang namanya hukum itu kita tidak bisa pakai perasaan. Anak berhak dong. Yang ternyata kadang-kadang barakallahu fikum diberikan kepada salah satu anaknya dan diharamkan dari anak-anak yang lain. Jadi Ma'an ibn Yazid radhiyallahu anhu mengambil sedekah ayahnya dari ambil di masjid. Setelah itu dibawa kepada ayahnya. Ini sedekahmu ayah, saya ambil untuk saya. Ayahnya marah, "Demi Allah, bukan kamu yang saya tuju dengan sedekahku itu." Anaknya enggak terima, lapor kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa hukum Rasul sallallahu alaihi wasallam? "Laka ma akhadta ya Ma'an wa laka ma nawaita ya Yazid." Engkau berhak mengambil harta ayahmu wahai Ma'an, dan engkau wahai Yazid telah mendapatkan niat apa? Sedekah. Ini kan berarti luar biasa kalau orang tua seperti ini kan, Masya Allah.
Jadi kalau Anda orang tua misalnya diberi kemampuan ekonomi oleh Allah Subhanahu wa taala, dahulukan dulu anak-anakmu. Dahulukan anak-anakmu. Setelah itu kalau Anda mau nyumbang ke pesantren, nyumbang ke pesantren, nyumbang ke masjid, nyumbang ke masjid, nyumbang ke panti asuhan, nyumbang ke panti asuhan, tapi bantu dulu anakmu yang kesusahan itu. Bantu dulu ke anakmu yang kesusahan. Karena sebagian orang tua mengatakan merasa kalau anaknya sudah nikah berarti lepas. Sudah ya nak, kamu sudah nikah berarti saya, ayah dan ibu udah lepas tanggung jawab. Kira-kira kalau anaknya balas, ya sudah berarti saya juga udah selesai bakti ya. Satu sama. Ibu, bapak sakit apa semua jangan nyalakan saya. Kan katanya ibu udah lepas tanggung jawab. Berarti saya juga udah lepas birrul walidaini. Mau mati pun jangan manggil saya. Enggak ada istilah seperti itu. Fatimah radhiyallahu anha sudah menikah dengan Ali radhiyallahu anhu. Dan ketika dia capek, Ali bin Abi Thalib capek ngurusin rumah tangga, mengeluh ke suaminya. Ali bin Abi Thalib menyuruh untuk datang kepada Rasulullah, barangkali ada pembantu, ada budak, minta kepada ayahnya, enggak ada masalah. Tetap dia adalah ayah, tetap dia adalah anak. Mau dia anak laki-laki, mau dia anak perempuan, selama kita memiliki kemampuan, Allah Azza wa Jalla katakan, wa ulul arhami ba'duhum awla bi ba'din fi kitabillah. Dan karib kerabat kamu yang terdekatnya kamu, karib kerabatmu yang terdekatnya kamu, rahimnya kamu, mereka lebih utama kamu perhatikan daripada yang lain. Lebih utama kamu wariskan hartamu daripada orang lain. Kecuali kalau Anda mengharapkan dipuji. Dipuji, dijadikan namanya di situ sanjungan, jangan. Dahulukan anakmu dulu. Dahulukan anakmu, ambil pelajaran dari kisah siapa tadi ya ikhwan, kisah seorang sahabat yang mulia, Ma'an bin Yazid, yang menggugat ayahnya di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendamaikan mereka. Kemudian hadis yang berikutnya, wa an Abi Ishaq Sa'ad ibn Abi Waqqas. Dan juga dari satu sisi ya ikhwan barakallahu fikum, juga hati-hati tentunya. Jangan sampai anak kita itu durhaka karena kita sendiri. Karena kesalahan kita. Kita tidak mungkin selalu menyalahkan orang tua dengan kesalahan anak. Jangan selalu mengatakan anaknya kiai kok begitu, anaknya ustadz kok begitu, nggak pantas banget. Nggak boleh seperti itu. Anaknya Nabi Nuh gimana? Karena kesalahan Nabi Nuh. Hidayah itu di tangan siapa? Di tangan Allah. Jangan selalu memojokkan orang dengan kesalahan orang lain. Istrinya ustadz kok kayak gitu. Istrinya kiai kok kayak gitu. Istrinya ustadz, istrinya Nabi Nuh. Istrinya Nabi Lut gimana? Kamu bilang istrinya Nabi Nuh kok begitu? Jangan selalu memojokkan orang, menjatuhkan orang. Koreksilah diri kita sendiri. Biasanya orang yang suka menilai orang lain, menilai anak orang lain, menjatuhkan anak, menjatuhkan keluarga, itu nanti akan kena sendiri. Itu biasanya akan kena sendiri. Na'udzubillah. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la tudhiranna syamatatan li akhik fa yabtalika wa yu'afih. Jangan engkau selalu menampakkan, jangan kamu selalu menampakkan nyinyiran, ejekan ke orang lain. Bisa jadi suatu saat Allah Azza wa Jalla akan memaafkan, membebaskan orang itu dari musibah dan akan menyimpahkannya ke kamu. Wal'iyadhu billah. Qala wa an Abi Ishaq Sa'ad bin Abi Waqqas Malik ibn Wahib ibn Abdi Manaf
Ibn Zuhra bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay al-Qurashi az-Zuhri. Dan dari Abi Ishaq Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu anhu, termasuk sahabat kebanggaan Rasulullah. Beliau kalau melihat Sa'ad bin Abi Waqqas, beliau mengatakan, hadza khali falyurini imru'un khalah. Rasulullah mengatakan, ini adalah pamanku, paman dari ibu. Apa kalau bahasa kita? Kalau kita bahasa Indonesia, kita ikhwan-ikhwan kita, ikhwan akhwat kita, Arabnya sama semua kan? Ammi kan? Nah, tapi di dalam bahasa Arab, ammi itu paman dari ayah. Paman dari siapa? Keluarga besar dari ayah. Dari ayah saya, kakaknya ayah saya, adiknya ayah saya. Kalau yang laki-laki saya panggil ammi, kalau yang perempuan saya panggil ammati. Kalau saudara-saudaranya ibu saya, kalau yang laki-laki saya panggil khali. Kalau yang perempuan saya panggil khalati. Ada perbedaan dalam bahasa Arab. Dalam bahasa kita, sami mawon. Ya paling diolah-olah dikit, kadang-kadang bulik, kadang-kadang lilik, bibi, intinya sama aja. Kalau dalam bahasa Arab ada perbedaan. Maka Rasul kalau melihat Sa'ad bin Abi Waqqas mengatakan, hadza khali falyurini imru'un khalah. Ini paman saya dari ibu saya. Ayo siapa yang mau menandinginya? Siapa yang mau pamer? Rasulullah pamer dengan Sa'ad bin Abi Waqqas. Nah, beliau sahabat yang terkenal apa ya ikhwan? Mujabud da'wah. Orang yang sangat terkabulkan doanya. Orang yang terkabulkan doanya. Cepat sekali isyanya. Sudah azan berarti ini ya. Baik, azan isya dulu gak apa-apa. Baru pemanasan rasanya tadi. Tahu udah azan. أشهد أن لا أشهد أن أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمدا حي على الصلاة
Baik, kita lanjutkan. Qala, tadi sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas terkenal dengan mujabud da'wah. Sahabat yang Sa'ad bin Abi Waqqas atau Sa'ad bin Malik bin Sinan. Beliau adalah sebab turunnya ayat Al-Quran dalam surat Luqman ayat 15. Wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummu sampai ayat wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bi ilmun fala tuti'huma. Dan jika orang tuamu memaksamu untuk menyekutukanku dengan sesuatu yang tidak engkau ilmui, maka jangan kamu taati orang tuamu. Beliau bercerita, qala ahadil asyaratil masyhudi lahum bil jannah. Dan beliau adalah salah satu dari 10 orang sahabat yang diberi kabar gembira dengan surga. Masih ingat ya ikhwan, 10 orang sahabat yang dinyatakan oleh Rasulullah masuk surga? Ini sudah satu, ini Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdurrahman bin Auf. 2, sudah Khulafaul Arba'ah. Iya kan? Khulafaul Arba'ah, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Berarti udah berapa? Udah 6. Siapa lagi? Satu-satu. Siapa? Sa'id bin Zaid. Siapa? Zubair ibn al-Awwam. 7. Siapa lagi? Talha. Nah, 8. Bilal, enggak, ini satu dalam satu, ini bukan. Sa'id bin Zaid. Satu lagi. Sudah 10 belum? Kurang berapa? Siapa? Talha sudah tadi. Terus
Siapa lagi? Hah? Zubair. Zubair sudah tadi ya? Ah, Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'id Humu Talhatu wa ibn Aufin, Humu Talhatu wa ibn Aufin, terus wa Zubairu wa Sa'dani wal Khulafa. Ada berapa itu berarti? Ada 10 ya? Khulafaul Arba'ah, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Kemudian Talha Ibnu Ubaidillah. Terus Az-Zubair Ibnu Al-Awwam. Siapa lagi? Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'id bin Zaid, Abdurrahman Ibnu Auf. Siapa lagi satunya? Talha. Talha ya, sudah ya. 10 kan? Talha 10. Mubasysyaruna bil jannah. Mereka ini termasuk sahabat yang paling afdal. Al-mubasysyaruna bil jannah. Salah satunya adalah sahabat Rasulullah yang sedang kita baca riwayatnya, Sa'ad bin Abi Waqqas. Subhanallah. Qala ja'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'uduni 'ama hajjatil wada'. Datang kepadaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjengukku ketika tahun Hajjatul Wada'. Hajjatul Wada' berapa kali Rasulullah haji ya ikhwan? Rasulullah berapa kali haji? Hah? 1 kan? Hajjatul Wada'. Wada' itu artinya perpisahan. Haji perpisahan. Pertama kali haji lah untuk perpisahan selamanya. Berapa kali umrah? 4 kali. Termasuk salah satunya adalah umrah sekaligus haji. Beliau mengatakan ketika sedang Hajjatul Wada' min waja'in ishtadda bi, saya pun kata Sa'ad bin Abi Waqqas merasakan sakit parah di Makkah. Sakit parah. Dan akhirnya beliau pun dirawat di Makkah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang menjengukku. Qala faqultu ya Rasulullah, aku pun berkata ya Rasulullah, inni qad balagha bi minal waj'i ma tara. Ya Rasulullah, sesungguhnya penyakit yang saya rasakan telah mencapai puncak seperti yang kau lihat. Ya, ini rupanya dia merasakan kayaknya ini penyakit akan membawanya ke alam kubur. Qala wa ana dzu malin wa la yarithuni illa ibnatul li. Dan saya ini termasuk orang yang kaya dan ahli warisku hanya 1 anak perempuan. Ini memberikan pelajaran kepada kita, kalau sudah merasakan sakit-sakitan, apalagi kalau kita punya tanggungan, sebaiknya berwasiat. Kesempatan ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam datang, dia pun berwasiat. Qala wa la yarithuni illa ibnatul li, dan tidak ada ahli warisku kecuali 1 anak perempuan. Qala afa atasaddaqu bi thulutsai mali, apakah boleh aku bersedekah dengan 2/3 hartaku ini? Qala la, kata Rasulullah jangan. Mau bersedekah dengan hartanya 2/3. Nanti untuk anak perempuannya sisanya. Rasulullah mengatakan jangan. Qala fasyatru ya Rasulullah, faqala la. Ya sudah, kalau enggak bisa 2/3, separuh saya sedekahkan, saya wakafkan. Rasulullah mengatakan la, jangan. Qultu fathulutsu ya Rasulullah, 1/3 boleh enggak ya Rasulullah? Qala ats-thulutsu was-thulutsu katsirun aw kabirun.
Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sepertiga boleh, itu pun masih terlalu banyak atau terlalu besar. Kenapa demikian ya ikhwan barakallahu fikum? Karena ini wakaf atau sedekah di saat orang ini sakit sudah tidak berdaya. Di saat apa? Sakit tidak berdaya. Kalau orang tua masih sehat, masih lancar usahanya, dia mau sedekah dengan separuh hartanya terserah dia. Saya misal pengusaha, kemudian saya sedekahkan separuh harta saya. Anak saya sudah saya belikan rumah, sudah saya siapkan semuanya, kemudian saya sedekahkan. Anak melarang, nggak punya hak kalian, biarkan aja. Saya ingin bangun masjid, kalian nggak punya hak. Toh alhamdulillah usaha lancar, alhamdulillah toko sudah jelas omset per bulan, alhamdulillah. Maka ini keuntungan harta saya ini separuhnya saya akan sumbangkan. Nah, itu kalau orang tua masih apa tadi? Masih sehat, masih kuat berusaha, dan memang masih lancar usahanya. Yang di sini dilarang oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, bahkan sedekah dengan separuh pun dilarang. Sepertiga itu pun Rasulullah membolehkan, tapi masih keberatan karena terlalu banyak. Karena apa ya ikhwan? Ini orang bersedekah di saat sakit, di saat sakit parah. Ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, dia sembuh. Kemungkinan yang pertama, dia sembuh. Yang namanya orang kan ikhlasnya saat sakit dengan sehat kan lain kan. Orang paling ikhlas itu kalau lagi sakit. Orang lagi sakit, ya nggak mau lagi-lagi. Istrinya datang nengok, maafkan aku mah, aku nggak mau. Iya mas, yang penting tobas mas, jangan kumat lagi kalau udah sehat. Orang paling ikhlas kalau orang lagi sakit. Ntar kalau udah sembuh, aduh, kenapa kemarin saya ngasih segitu ya? Nah, subhanallah. Bisa jadi itu kan perkiraan kamu aja sepertinya mau mati, tapi Rasulullah mengatakan jangan. Barangkali kamu sembuh. Itu kemungkinan yang pertama. Kalau dia sembuh akhirnya bisa jadi menyesal. Akhirnya begitu udah diwakafkan untuk pesantren ternyata nggak mati, datang ke ustadznya, Ustadz, boleh nggak saya minta lagi mobil yang kemarin saya kasih? Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Udah senang-senang wakaf mobil ini dapat, ambil. Maaf Ustadz, kemarin itu saya pikir mau mati, makanya. Aduh, kenapa kemarin nggak saya doain kau mati aja ya? Itu kemungkinan yang pertama. Kemungkinan yang kedua, dia benar mati dengan penyakitnya ini. Ya, kemungkinan yang kedua dia benar meninggal. Nah, kalau dia benar meninggal, berarti larinya harta ini semestinya kepada siapa? Kepada ahli waris. Ahli waris menerima nggak kira-kira? Belum tentu. Belum tentu menerima. Itu kan wakafnya ayah saya. Saya mau ambil dong. Belum tentu dia menerima. Makanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam aslinya beliau menolak. Aslinya beliau ingin mengatakan kepada saat udah biarin itu harta kamu, simpan harta kamu, ntar kalau kamu udah mati ya udah urusan ahli waris. Ini kan dilemanya saat hartanya banyak, ahli warisnya cuman satu anak perempuan. Sehingga dia berpikir dengan harta saya, kebun saya yang segini banyaknya, sementara yang mewarisi saya cuma satu anak perempuan. Lah satu anak perempuan seberapa sih? Paling-paling juga nanti nikah dimanfaatin sama suaminya. Akhirnya dia berpikir udah nanti saya wakafkan aja lah. Tapi kan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam lebih bijak. Beliau berpikir lebih ke depan. Belum tentu kamu mati. Lah kalau kamu sehat ternyata kamu bikin anak dan punya anak lagi. Akhirnya apa kata Rasulullah? Ats-tsulutu wa-tsulutu katsir. Sepertiga boleh, itu pun masih terlalu
banyak. Sekali lagi saya ulangi, jangan salah paham. Di sini dilarang oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersedekah dengan separuh hartanya, bahkan sepertiga pun Rasulullah mengizinkan. Tapi jangan, kalau bisa kurangi lagi dari itu. Karena ini pada saat kapan ini mau wakaf ini pada saat kapan? Pada saat sakit. Pada saat sakit itu yang dilarang. Lah kalau pada saat sehat urusan amat. Kalau pada saat sehat sih nggak apa-apa. Ya, makanya jangan kesempatan. Karena udah biasa ngaji, orangnya kaya, sakit parah, telepon Ustadz, bisa datang ke rumah. Nengok, Ustadz tolong ziar, begitu datang tolong Ustadz saya wakaf. Nggak ada anaknya ini, alhamdulillah ini. Nggak boleh. Nggak boleh Pak, jangan gitu Pak. Anak Bapak lebih berhak. Saya punya pondok. Saya punya masjid. Tetapi anak Bapak lebih berhak dengan harta Anda. Nanti aja Pak. Tapi kayaknya saya penyakit, entar aja Pak. Pokoknya harta Bapak, kalau memang nanti Bapak mau wakaf, entar kalau udah sembuh. Kalau sudah sembuh, baru Bapak telepon, nanti saya datang. Sembuh nggak nelpon lagi. Begitu sembuh pura-pura lupa. Ketemu Ustadz pura-pura lupa dia. Bapak kalau mau wakaf, benar-benar mau wakaf, nanti kalau udah sembuh Pak. Kalau sudah sembuh. Nah, kalau misalnya qadarullah Bapak nggak sembuh, ternyata misalnya innalillah, ya nanti biar anaknya Bapak yang wakafkan. Terserah anak ikhlas apa enggak. Jangan pernah memanfaatkan. Jangan pernah manfaatkan. Ini kesempatan enggak boleh. La yahillu malu mri'in muslimin illa biqibatin min nafsi. Tidak halal harta seorang muslim kecuali dengan keikhlasan dari dia. Nah, di Tegal kita dapat tanah wakaf dari orang tuanya. Begitu orang tuanya meninggal, anak laki-laki perempuan saya panggil semua, saya kumpulkan. Itu sertifikatnya tanah bapak kalian. Ikhlas nggak kalian? Mau ambil. Mumpung belum balik nama. Saya takutnya kalian nanti besok lusa menggugat. Tolong satu-satu. Jangan yang ini bicara karena nggak enak sama yang kakak, karena kakak enggak. Pokoknya satu aja di antara kalian. Satu aja di antara kalian keberatan, nggak usah nggak enak sama kakakmu. Nggak usah nggak enak sama saudara-saudara kamu. Bilang aja. Kalian lebih berhak daripada saya. Kalian lebih berhak daripada yayasan. Apalah artinya kita bangun pondok, kita bangun mewah, tapi di atas tanah yang ternyata orang nggak ikhlas. Ini miliknya bapak kalian. Kalian lebih berhak. Kalian mau ambil. Nah, kalian mau ambil, silahkan, ini sertifikat ambil. Sampai akhirnya mereka semua sepakat, nggak bisa Ustadz. Itu sudah keputusan ayah kami, tetap wakaf. Udah, kalau memang kalian ikhlas pulang ke rumah, nggak apa-apa. Tapi nanti barangkali keberatan, saya ditelepon. Barangkali sampai ke rumah mungkin akhirnya berubah pikir, nggak apa-apa, ambil. Kalian lebih berhak. Ternyata mereka memang pingin supaya ayah mereka ada wakaf, ya sudah. Jadi nggak bisa kita haji mumpung, jangan. Ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sa'ad bin Abi Waqqas mengatakan, ya Rasulullah, saya ini harta banyak. Ahli waris saya ini cuma seorang anak perempuan. Boleh nggak saya sedekahkan 2/3 hartaku ini? Wah, ini kalau mental orang zaman sekarang gimana? Panggil sekretaris ketua yayasan, tolong bawa. Langsung bawa akte notaris di sini, bawa notaris di sini. Nggak boleh kayak gitu, nggak boleh. Nggak bakal berkah pondok kita. Rasulullah mengatakan 2/3, jangan, itu harta kamu. Anakmu lebih berhak. Kalau separuhnya, jangan. 1/3. Rasulullah 1/3, diam sejenak kemudian mengatakan 1/3 boleh tapi terlalu banyak. Berarti semestinya apa? Paling tidak 1/4. Kurangin lagi. Paling enggak 1/4. Makanya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, wadidtu law anna an-nasa ghaddau 'anits thuluts. Kata Ibnu Abbas, saya sangat senang, saya sangat berharap orang kalau mau wakaf
kurang dari sepertiga. Ini kalau wakaf menjelang apa? Tadi, kalau wakaf di saat sakit parah. Orang sudah tidak ada usaha lagi, sudah tidak ada kemampuan lagi. Tapi kalau wakaf dia saat sehat, ya silakan, terima. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, memberikan bimbingan kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Innaka in tadhara warasataka aghniya'a khairun min an tadharahum 'alatan yatakaffafuna an-nas. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Sa'ad, engkau meninggalkan anak-anakmu dalam keadaan tercukupi dengan hartamu, itu lebih baik daripada kamu tinggalkan anak-anakmu dalam keadaan mereka miskin dan akhirnya mengemis. Yatakaffafun, menyodorkan telapak tangannya kepada orang. Ya Allah, ini pelajarannya ikhwan, barakallahu fikum. Kadang-kadang sebagian ikhwan kita terlalu semangat ketika dia ngaji. Dia wakafkan tanahnya untuk pesantren. Padahal itu satu-satunya milik dia. Pesantren pun dengan senang menerima wakaf. Begitu ini orang tua anak-anaknya sudah besar, cucunya sudah mulai ada cucunya, mau sekolah, sudah nggak bisa sekolah di tanahnya sendiri. Anaknya, cucunya nggak bisa sekolah di pesantren yang dibangun di atas tanahnya sendiri yang dia wakafkan. Kenapa? Pendaftarannya aja udah 10 juta. 10 juta saya mau nyolong duit dari mana, Ustaz? Lah ini kan semestinya paling tidak apa barakallahu fikum, ini yang subhanallah ya, yang tidak pernah diperhatikan di kalangan, kadang-kadang di kalangan orang-orang yang bangun pesantren. Semestinya kan menghargai, ini kan tanahnya bapak ini kan jasanya dia. Dia mewakafkan pertama kali. Ini jasanya dia, ini tanahnya orang tua kamu dulu sudah. Pesantrennya maju, pesantrennya berkembang, pendaftaran 10 juta sampai bahkan kadang lebih, SPP-nya juga lebih, ustadznya pada hidup mewah, pembangunan terus-terusan, sementara muwakifnya di situ, anaknya sekolah di luar, cari sekolah yang gratisan. Pak, bapak kan rumahnya di sana. Rumah saya di sana sambil nangis. Makanya jangan tergesa-gesa. Jangan tergesa-gesa. Awal karena simpatinya, karena senangnya dia wakafkan. Habis itu dibangun dia cuman yang penting saya untuk rumah saya ini aja sudah, ini saya cukup rumah ini, saya tinggal di lingkungan pesantren aja udah senang. Senang waktu itu kenapa? Anaknya masih umur 2 tahun. Masih umur 2 tahun itu pun baru 1. 10 tahun kemudian anaknya udah 12 orang. Udah besar-besar, dia harus menyekolahkan anaknya. Bagaimana mungkin mau didaftarkan di situ? SD-nya aja pendaftaran 7 juta, SMP 15 juta. Akhirnya hanya bisa meratapi nasib. Ya Allah, ini pesantren padahal dulu tanah saya, ini tanah ayah saya. Mbok yo diberi keringanan, mbok yo dihargai, mbok yo enggak sama sekali. Dan itu zalim. Itu zalim, itu enggak benar. Itu namanya tidak menghargai kebaikan orang. Tidak menghargai jasa orang. Enggak menghargai jasa orang, tidak menghargai orang. Nah, ngambil harta orang habis itu dan dihargai, enggak digubris sama sekali. Jangan. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innaka intadzara warasatak aghniya, engkau wahai Sa'ad, kamu meninggal dalam keadaan meninggalkan anak warismu dalam keadaan cukup dengan harta kamu, menikmati harta kamu, itu lebih baik daripada kamu meninggalkan anak-anakmu dalam keadaan miskin. Nah, subhanallah, ini sekali lagi ya ikhwan, saya ingatkan antum. Ada sebelum Ramadan dari Semarang, ikhwan, saya tahu ikhwan ini pengusaha juga. Anaknya banyak. Masuk pesantren. Ustadz, saya ada tanah di sini mau wakaf gini-gini.
Untuk apa antum wakaf tanah? Ya biar dibangun. Anaknya antum sekolahkan di mana? Pesantren. Dan terus apa? Antum pengusaha. Antum punya tanah. Antum punya tanah, wakafkan ke pesantren, habis itu anakmu habis keluar dari pesantren, ngabdi di pesantren itu. Kenapa antum nggak berpikir bangun supaya itu jadi pesantren milik anakmu? Dia berkuasa di situ. Kamu kan pengusaha, alhamdulillah usahamu jalan, lancar, bangun dikit-dikit. Mulai dulu dari pendidikan dasar. Anakmu nanti berkuasa di situ. Bikinlah yayasan keluarga kamu, bikinlah yayasan anak-anakmu, sehingga anak-anakmu keluar dari pesantren, mereka sudah punya tempat kerjaan, sudah punya lapangan pekerjaan, mereka angkat kepala di situ, mereka berkuasa di situ. Kenapa? Tanahnya bapaknya. Iya juga ya. Iya. Lah kamu wakafkan tanahmu, belum tentu juga kamu bisa beli yang lain. Ya memang cuma tinggal satu itu. Terus habis itu anak-anakmu keluar dari pesantren, yang perempuan tamat di Libya, yang laki-laki tamat di sini. Habis itu akhirnya ngelamar lagi di situ, ditolak sama yayasan, ditolak sama pesantren karena tidak memenuhi syarat. Apa kamu nggak malu? Anakmu yang tadinya semestinya berpuasa di situ akhirnya ngajukan lamaran kerja di tanah bapaknya sendiri. Iya, kalau kita di Indonesia ini kayak pemerintah Arab Saudi. Pemerintah Arab Saudi sampai sekarang rekening Utsman bin Affan ada kan? Nah, kita ini kalau udah menguasai, ya menguasai, lupa, nggak peduli itu ahli warisnya muwakif, nggak peduli bahwa ini adalah ahli warisnya yang mewakafkan ini, paling tidak kita kasih kompensasi mereka ini. Nggak ada, kuasai, nggak ada. Lupa dengan kebaikan orang. Baru dia mikir dia ini, nggak usah antum wakafkan, nggak usah. Bangun untuk keluargamu, bangun untuk anak-anakmu. Kamu berkuasa di situ. Jangan tergesa-gesa, barakallahu fikum ya ikhwan. Kata Rasulullah, kamu meninggal wahai Sa'ad, dalam keadaan meninggalkan ahli warismu tercukupi dengan hartamu, mereka kaya dengan hartamu, lebih membanggakan, lebih baik, karena mereka akan selalu mendoakan kebaikan untuk kamu. Kemudian kata Rasulullah, wa innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajha Allah illa ujirta 'alaiha hatta ma taj'al fi imra'atik. Kemudian Rasulullah mengatakan, dan tidaklah engkau menginfakkan sedikit pun di jalan Allah dengan niat mencari wajah Allah, kecuali engkau akan mendapatkan pahala sekalipun sesuap nasi yang engkau berikan kepada istrimu. Belanja yang kita berikan kepada istri, pahala. Nafkahi istri, pahala. Nafkahi anak kita, pahala. Sedikit sekecil apapun berikan. Jangan berpikir bahwa yang namanya sedekah itu adalah di masjid, sedekah itu adalah pada orang fakir, pada orang yaitu kepada istri kita itu sudah sedekah. Innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajha Allah illa ujirta 'alaiha hatta ma taj'al fi imra'atik. Sesuap nasi yang kamu berikan kepada istrimu, kepada anakmu, itu tercatat sebagai pahala apa? Sedekah. Jangan berpikir bahwa antum nggak pernah berinfak, nggak pernah bersedekah, itu sudah termasuk sedekah. Nah, makanya sama istri itu jangan pelit-pelit amat. Jangan pelit-pelit amat. Ya. Sama istri jangan pelit-pelit amat. Apalagi kalau istrinya yang memang bisa mengelola keuangan. Tapi kalau istrinya boros, ya pelit nggak apa-apa. Istri dikasih 200 habis, 400 nggak ada bekas, 100 cukup, 50 nggak pernah minta tambah. Gimana sih ini orang? Jangan. Apapun kita kasihkan ke istri termasuk sedekah. Termasuk sedekah. Kemudian kata Rasulullah, faqultu ya Rasulullah, ukhallafu ba'da ashabi. Qala innaka lan tukhallaf.
fata'mal 'amalan tabtaghi biha wajha Allah illa izdatta bihi darajatan wa rif'atan wa la'allaka an tukhallaf hatta yantafi'a bika aqwamun wa yadhurra bika akharun. Sa'ad bin Abi Waqqas, rupanya beliau membaca dari jawaban-jawaban Rasulullah ini, sepertinya Rasulullah punya feeling, punya pandangan kayaknya saya bakal sembuh. Kayaknya belum ajal. Maka dia pun tanya, "Ya Rasulullah, ukhallaf ba'd ashabi?" Ini berarti ntar saya ketinggalan di Makkah, sahabat pulang ke Madinah, saya di Makkah. Artinya sembuh. Sahabat pulang, saya masih tetap di Makkah dirawat tapi sembuh. Dia kepikiran bagaimana nanti kalau para sahabat kembali ke Madinah sementara saya di Madinah, di Makkah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kamu sembuh, kamu tinggal di Makkah, kamu tinggal di Madinah, kamu tinggal di mana saja, dan kamu beramal dengan niat mencari wajah Allah, kecuali engkau akan semakin bertambah derajatmu dan akan semakin tinggi di sisi Allah. Apa maknanya ya ikhwan? Maknanya bahwasanya tempat itu tidak mensucikan seseorang. Anda mau tinggal, bahkan tinggal di dalam Masjidil Haram, tukang sapu Masjidil Haram, kalau nggak sholat, ada keutamaan? Nggak ada keutamaan, malah dosamu tambah banyak. Coba aja antum tanya, belum tentu pedagang-pedagang di dekat Masjidil Haram itu udah pada haji semua. Banyak yang nggak haji kok. Kenapa? Pas musim haji kesempatan panen raya. Kesempatan panen raya. Lah sementara di sana apa kayak kita di Indonesia? Kalau kita di Indonesia kan gampang kan? Tahun ini suaminya, "Mah, aku yang haji, kamu yang buka toko ya, Mah." Itu kalau orang kita. Orang sana, yang jaga toko siapa? Suaminya. Istrinya jadi raja di rumah. Kapan hajinya coba? Jaga otomatis suaminya terus. Ini makna hadis ini. Bahwa tempat tidak mensucikan seseorang. Nasab apalagi. Mau dia nasab katanya zuriatnya Nabi, zuriatnya enggak. Mau dia di dalam tubuhnya ada darah Nabi. Abu Jahal, Abu Lahab, pamannya Nabi langsung. Apa gunanya? Kan'an, anaknya Nabi Nuh. Itu bukan lagi ada darahnya Nabi. Darahnya Nabi. Tidak ada gunanya. Makanya Rasulullah mengatakan, innaka lan tukhallaf. Kamu mau tinggal di Makkah, mau tinggal di mana saja, engkau beramal mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, engkau akan semakin tinggi derajatmu. Wala'allaka an tukhallaf. Dan bisa jadi wahai saat engkau akan menjadi khalifah sesudahnya. Sesudah ini. Jadi yang tukhallaf yang pertama, engkau akan tertinggal di Makkah. Tukhallaf yang kedua, engkau akan menjadi pemimpin. Fayadhurra bika akhar hatta yantafi'a bika aqwamun wa yadhurra bika akharun. Dan engkau bakal menjadi pemimpin wahai Sa'ad, sampai sebagian orang mendapatkan manfaat dengan kepemimpinanmu dan sebagian orang mendapatkan madarat dengan kepemimpinanmu. Kemudian Rasulullah berdoa, Allahumma amdi li ashabi hijratahum wa la taruddahum ala aqabihim. Ya Allah, langsungkanlah, lancarkanlah hijrahnya para sahabatku ini, dan jangan biarkan mereka kembali ke Makkah. Walakinnal ba'is Sa'ad bin Khawla yarthi lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an mata bi Makkah. Namun yang menyedihkan, Sa'ad bin Khawla meninggal di Makkah ketika sedang haji. Rasulullah ingin para sahabat kembali ke Madinah karena mereka sudah berhijrah dari Makkah, namun ada seorang sahabat yang meninggal di Makkah. Di dalam hadis ini ya ikhwan, pelajaran dan pengalaman yang kita dapat ambil
Jangan pernah bagi-bagikan hartamu kepada anak-anakmu sekalipun kamu sudah tua atau kamu sudah merasakan sakit-sakitan. Jangan. Jangan. Kalau kamu mau bagi hartamu kepada anak-anakmu, bagilah saat kamu masih muda, masih usaha. Kasih modal mereka. Kasih modal. Ini kamu usaha ini kamu bikin ini, kamu. Tapi kalau kamu sudah sakit-sakitan, kamu sudah tidak mampu usaha. Kemudian hartamu kamu bagi kepada anak-anakmu. Anak pertama kamu kasih tanah ini, yang ini dikasih ini, giliran rumah satu-satunya yang dibangun pertama kali ini untuk anak bungsu. Tadinya si orang tua ini penguasa di dalam rumah, sekarang numpang di rumah anaknya. Sekarang numpang di rumah anaknya. Iya kalau anakmu baik. Tapi kalau anaknya nggak baik, atau anaknya baik tapi ternyata jatuh miskin. Akhirnya apa? Sertifikat sudah balik nama, sudah ada hibah dari orang tua, dia terpaksa jual itu rumah. Ibunya, bapaknya, nak, terus saya gimana, nak? Terserah bapak. Kita mau ngekos, kita mau ngontrak, nangis darah itu orang tua. Jangan. Orang tuanya sakit, nggak ada yang mau ngurusin anaknya. Apa yang mau kita harap dari orang tua kita? Mau ngurusin juga apa yang kita harap? Sudah miskin juga, hartanya udah nggak ada, tanah rumah kita sudah ambil. Tapi coba kalau tadi dia megang harta, sertifikat tetap nama ini semuanya, pokoknya biarkan sampai meninggal dalam keadaan harta dipertahankan. Setelah dia meninggal baru urusan ahli waris, terserah kalian. Itu yang makna hadis ini. Tadinya Sa'ad bin Abi Waqqas karena merasa sakit parah, mau dibagi-bagi hartanya. Karena toh ahli waris saya cuma satu orang kok. Rasulullah mengatakan jangan, belum tentu kamu meninggal. Belum tentu kamu mati cepat. Lah kalau kamu sehat, kemudian kamu punya anak lagi, apa kamu nggak nyesal? Nah, ini orang tua kadang-kadang kalau udah sakit di rumah sakit, langsung anak-anaknya dikumpulin, bagi-bagi harta, bagi-bagi warisan. Setelah bagi-bagi warisan, anaknya tanda tangan semua. Setelah itu 2 hari kemudian sembuh. Pulang ke rumah. Sampai di rumah. Kenapa ini rumah kok jadi berubah semua? Tadinya biasa anaknya mau dimarahin. Karena ini rumah saya. Kata anaknya, bapak diam aja. Ini kan sudah rumah saya. Ayo. Mau apa kalau udah begitu? Jangan. Makanya kalau sudah sakit parah, kalau sudah ini itu fokus ibadah, fokus istighfar, fokus taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, enggak usah mikirin harta, biarkan ahli waris yang ngurusin. Kalau sekali lagi kalau mau bagi-bagi harta, pastikan yang pertama apa? Anak-anakmu kamu bisa jamin enggak? Insyaallah sih anak-anak saya enggak lah. Alhamdulillah anak-anak saya kenal agama, bukan hanya sekedar kenal agama, orangnya baik semua, akhlaknya, sudah enggak apa-apa. Ya sudah Pak, enggak apa-apa, kalau memang Bapak mau bagi-bagi enggak apa-apa. Apapun yang terjadi, pokoknya ini rumah Bapak. Ya. Nah, jadi kalaupun dibagi-bagi seperti itu mungkin bisa. Dipastikan anak-anaknya anak-anak baik semuanya. Anak-anak tahu agama, tahu akhlak. Kemudian setelah dibagi, sudah pokoknya kesepakatannya, ini sudah dibagi, tanah ini nama kamu, tanah ini nama kamu, tanah ini nama kamu. Tapi pokoknya selama orang tua hidup, itu milik orang tua. Akan dimiliki oleh kita semua, kalau orang tua sudah tiada dua-duanya. Selama orang tua kita masih hidup, dia mau berkebun di tanah sana, saya mau pakai tanah, mau berkebun, mau apa, tetap itu milik orang tua. Nggak boleh kemudian saya berkebun di tanah sana dilarang oleh itu milik saya, nggak punya hak. Ntar kalau orang tua sudah tidak ada baru milik kamu. Sudah dipastikan itu milik kamu, tapi belum. Selama orang tua masih hidup, rumah, tanah milik orang tua. Artinya milik orang tua, saya sebagai anak ya berhak mau berkebun di tanah sana, di tanah mana, toh milik orang tua kok.
Tapi kesepakatan, tanda tangan semua anak kesepakatan, sepakat siapapun berhak memiliki kalau orang tua sudah nggak ada. Nah, kalau di sini misalnya taruhlah ini tanah banyak duriannya, pohon durian. Pokoknya sepakat. Ini yang ini untuk kamu, bagian kamu, ini bagian kamu, ini bagian kamu. Nah, itu kalau orang tua sudah sakit-sakitan. Hati-hati makanya. Karena itu adalah harta-harta kita, kita yang capek. Ya, kita yang capek. Karena belum tentu barakallahu fikum kata orang apa ya, ikhwan? Satu orang tua, seorang ibu ataupun seorang ayah, dia bisa ngurusin 10 anak, tapi belum tentu 10 anak mampu mengurusin seorang ibu dan seorang ayah. Belum tentu. Nah, maka ini pelajaran barakallahu fikum dari kisah Sa'ad bin Abi Waqqas pada saat dia mau bagi-bagi hartanya dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jangan. Barangkali kamu sembuh. Barangkali dan barangkali, maka sekali lagi ini ke apa barakallahu fikum ya ikhwan. Jangan ada asal ada orang yang menawarkan kepada kita wakaf kesempatan, apalagi kalau orangnya sakit. Apalagi kalau orangnya kita lihat ekonominya pas-pasan. Jangan. Kita kembalikan kepada anak-anaknya. Dia punya anak. Kenapa? Anak-anaknya lebih berhak daripada kita. Tapi saya ingin pahala jariah, Ustaz. Saya ingin pahala jariah. Kamu wakafkan ke anak-anakmu juga pahala jariah. Kamu wakafkan ke anak-anakmu juga pahala jariah. Kecuali anak-anakmu mengikhlaskan semuanya, kita sudah punya semuanya. Ini memang untuk, tidak apa-apa. Tapi kalau anak-anaknya tidak dikasih, karena kadang-kadang sebagian orang tua justru dia mewakafkan hartanya karena sakit hati pada anaknya. Kenapa? Anaknya nggak ada yang ngurusin, nggak ada yang bantu bisnis. Waktu dia merintis bisnis, anaknya bandel, nggak ada yang bantu dia. Jangan gitu, Pak. Anakmu memang tidak ada yang bantu kamu sekarang. Tapi berpikirlah untuk aset kamu di akhirat. Kamu tinggalkan hartamu untuk anak-anakmu. Bisa jadi setelah kamu meninggal, anakmu semua akan berubah total menjadi anak yang sholat, yang soleh, dan mereka semua mendoakan kamu. Itu berpikirnya ke sana. Jangan hanya berpikir dendam duniawi. Jangan sekedar berpikir apa? Dendam duniawi. Berpikirlah jauh ke depan. Di akhirat. Bisa jadi begitu kamu meninggal, ternyata anak-anakmu yang bandel melihat warisan dari orang tuanya, Masya Allah banyak. Akhirnya mereka semuanya sholat, mereka semuanya mendoakan orang tua. Kita bisa begini karena orang tua kita. Kita dulu zalim pada ayah kita. Orang tua kita dulu bekerja sebanting tulang, kita nggak pernah bantu. Sekarang peninggalan orang tua kita begini. Jadi jangan hanya berpikir dendam di dunia harus terbalaskan, jangan. Bisa jadi anak-anak kita akan mendoakan kita setelah kita meninggal. Kemudian yang terakhir di hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, dan engkau akan berumur panjang, kata Rasulullah, artinya engkau tidak akan meninggal dengan sakitmu ini, dan engkau akan menjadi khalifah, menjadi penguasa, sampai sebagian orang mendapatkan manfaat dengan kekuasaanmu dan mendapatkan madarat dengan kekuasaanmu. Dan ini terjadi di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sa'ad bin Abi Waqqas diangkat sebagai gubernur Irak. Diangkat sebagai gubernur Irak sehingga orang-orang yang baik mendapatkan manfaat dari kekuasaan dia, sementara orang-orang yang hasad, yang busuk mendapatkan madarat dengan kekuasaan dia. Karena pada hakikatnya sebaik apapun di dunia ini kita, mesti jangan pernah berharap bahwa orang bakal senang pada kita semua, enggak. Jangan pernah berpikir seperti itu. Sebaik apapun kita mesti ada yang enggak senang. Contoh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa semua orang senang kepada Rasul? Enggak. Abu Lahab aja enggak senang. Apalagi kita. Maka jangan pernah berpikir saya ini salah apa sih ya kok begitu dia benci kepada saya. Enggak usah berpikir itu. Kata Imam Ibnul Qayyim, la tufakkir fi thalath. Jangan pernah kamu memikirkan 3 hal kalau kamu ingin hidup tenang. La tufakkir fi thalath. Jangan pernah memikirkan 3 hal. La tufakkir fil faqr fayaziduka hamman wa ghamman wa hirsan 'ala dunya.
Jangan pernah memikirkan kefakiran, kemiskinan. Karena itu hanya akan menambah sedih dan menambah galau pikiran kamu. Dan hanya akan membuat kamu terus mengejar dunia. Padahal nggak dapat apa-apa. Udah takdir Allah subhanahu wa ta'ala memang begitu. Ya sudah. Jalani, nikmati, berusaha. Dan berdoa. Yang kedua kata Imam Ibnul Qayyim. Wala tufakkir fima zalamak. Fayaziduka hiqdan. Wa ghadaban. Jangan pernah berpikir, jangan pernah memikirkan orang yang pernah menyakitimu. Jangan pernah memikirkan orang yang pernah menyakiti kamu. Karena itu hanya akan membuat hatimu panas, dongkol, dan terus-menerus dalam amarah. Setiap ingat orang yang menyakiti kita, rasanya sesak nafas. Tensinya naik. Nggak usah lah. Kalaupun misalnya itu adalah yang menyakiti kita, mantan kita, udah mantan, biarin. Cari yang baru aja udah. La tufakkir fi man zalamak. Jangan pernah memikirkan orang yang pernah menyakitimu. Santai aja hidup itu. Tahu siapa yang menyakiti kita, tahu kita, tapi nggak usah dipikirkan. Coba aja, benar nggak kata Imam Ibnul Qayyim? Setiap kita memikirkan orang yang menyakiti kita, hati kita rasanya panas, dongkol, marah. Tapi habis itu mau marah siapa? Ujung-ujungnya berantem sama istri. Kenapa? Lagi emosi-emosinya karena memikirkan orang yang menyakiti, istri minta duit. Alah, kesempatan. Sininya lagi emosi, jengkel sama tadi teman yang menyakiti kita. Barusan baca WA, kita dimaki-maki, ini setan nih orang. Kita lagi merah mukanya karena dapat WA orang mencela kita, membolimi kita, memaki kita. Tiba-tiba istri kita datang minta uang belanja. Astagfirullah. Langsung gelap mata, akhirnya ribut sama istrinya. Padahal yang menyakiti bukan istrinya. Tapi karena kebetulan lagi naik darah. Jangan. Yang ketiga kata Imam Ibnul Qayyim, wala tufakkir fi tulil baqa'i fid dunya. Jangan pernah memikirkan tinggal kekal di dunia. Karena itu hanya akan menambah kamu melalaikan umurmu sibuk dengan dunia dan kamu akan hidup dalam angan-angan, dalam hayalan. Na'am, barakallahu fikum, wallahu a'lam bissawab. Ada pertanyaan ya, akhwan? Kasih waktu pertanyaan sambil minum. Ayo. Anak angkat, anak asuh, anak tiri tidak dapat waris. Mereka tidak punya hak waris. Thayyib, yang berhak mendapatkan waris adalah abna'us salb, anak kandung. Kalau yang meninggal ini tidak punya anak kandung, dia punya anak angkat, maka berarti anak angkat ini masuk nanti dalam wasiat. Boleh dia berwasiat untuk anak angkat sekian. Tapi jatuhnya harta warisnya adalah kepada, itu dinamakan dalam pembahasannya dalam akhir surat An-Nisa, dinamakan dalam ilmu waris al-kalalah. Yastaftunak qulillahu yuftikum fil kalalah. Ya, jatuhnya ahli warisnya kepada al-hawashi. Hawashi itu kepada saudara-saudaranya, saudara-saudarinya, saudara-saudarinya, pamannya. Nah, adapun yang anak angkat tetap dia bukan ahli waris. Dan dia tidak boleh menguasai harta. Kalau qadarullah sebelum meninggal, ternyata si bapak ini berwasiat anaknya, hartanya dilimpahkan kepada anak angkatnya dengan wasiat, maka itu wasiat batil. Wasiat batil kalau tidak direstui oleh saudara-saudaranya, dan boleh wasiat seperti itu dibatalkan oleh saudara-saudaranya. Digugat pun nggak dosa. Karena saya lebih berhak. Itu yang meninggal saudara saya. Kenapa harta yang dikasih anak angkat? Saya lebih berhak. Nah,
Jadi itu yang dinamakan babul kalala. Al-kalala dalam ilmu mawaris. Nah, tidak punya hak sama sekali. Anak angkat, anak tiri, anak asuh, nggak ada hak waris. Wallahu a'lam. Ah? Ah? Anak yang lahir sebelum di luar nikah. Anak yang lahir di luar nikah barakallahu fikum juga termasuk. Dia nggak dapat warisan. Dan itu yang sahih dalam mazhab Syafi'iyah. Nggak masuk dia. Karena di luar termasuk dia naudzubillah waladuz zina syarrut thalathah. Anak zina termasuknya dia. Bahkan ayahnya pun tidak boleh jadi wali pada saat pernikahan. Karena itu hasil zina. Siapa yang berhak jadi wali? Biarkan KUA yang jadi wali. Yang jadi wali. Nah, dari apa? Ada yang lain? Enggak ada. Nah, santai aja, waktunya masih banyak lama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang tua tidak dipaksakan puasa, patokannya bukan umur. Patokannya kesehatan. Patokannya adalah kesehatan. Orang tua kita umur 100 tahun tapi masih kuat, sehat. Ya puasa. Orang tua kita umur 40 tahun tapi udah loyo, udah lemes. Ya, udah nggak kuat, ya udah berarti jangan. Jadi patokannya barakallahu fikum adalah kesehatan. Patokannya adalah fisik, bukan umur. Nah, wallahu a'lam. Satu lagi ya Bapak kalau ada. Ibu-ibu nggak ada? Nah, fadhal. Orang sakit? Oh, dawau mardakum bisadaqah. Obatilah penyakitmu dengan sedekah. Sebagian ulama melemahkan hadis itu, tapi disyarah oleh Syekh Ibnu Utsaimin. Kaitannya, koneksinya antara sedekah dengan sakit. Dawu mardakum bisadaqah. Jadi ada benarnya. Obatilah penyakitmu dengan sedekah. Pertama, dengan kita bersedekah, kita banyak didoakan orang lain. Bahkan kita memberikan jajan, uang jajan ke anak-anak kita lancar, anak-anak kita selalu mendoakan kita. Semoga Abah selalu sehat, Abah rezekinya lancar. Tapi coba kalau kita pelit ke anak kita, anak kita nggak bakal doain kita. Bahkan bisa jadi mungkin kalau anaknya nakal, doain biar cepat mati, biar ganti bapak katanya. Itu yang pertama. Dengan sedekah kita banyak didoakan orang, didoakan sehat, didoakan lancar usahanya, lancar rezekinya. Yang kedua, dengan sedekah itu artinya menunjukkan bahwa kita orang yang selalu lapang dada. Yang selalu legowo dan lapang dada kita ini. Sedangkan penyakit itu datangnya rata-rata berawal dari sempitnya dada kita. Sempitnya dada kita, sempitnya hati kita. Ya, penyakit itu kan rata-rata kadang-kadang karena tersinggungan, akhirnya memikirkan, ya Allah kurang ajar banget nih orang ini. Kadang-kadang karena barakallahu fikum banyak pikiran, kadang-kadang karena kekhawatiran, jangan-jangan saya khawatir. Tapi kalau orang yang sedekah itu legowo dadanya. Lapang dada dia kalau orang sedekah. Nah, orang yang ikhlas dalam bersedekah, dia tidak akan gampang sakit hati. Kenapa? Terserah kamu menghargai saya, kau tidak menghargai, yang penting saya lillahi ta'ala. Itu kalau ikhlas. Saya sudah ngasih ini orang. Saudara saya sudah kasih. Ini saya sudah kasih. Ternyata mereka tidak berterima kasih ke saya, tidak menghargai, terserah.
Saya nggak mikir, yang penting pahala saya tercatat. Saya tidak pernah sedekah dengan niat mencari pahala dari kalian. Saya mencari pahala dari Allah. Kalau lapang dada begitu kan enak itu. Itu otomatis pikiran kita itu fresh itu. Makanya Allah Azza wa Jalla mengatakan apa? Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Wahai orang yang beriman, jangan kamu batalkan pahala sedekahmu dengan mengungkit dan menyakiti. Itu pahala kita itu. Jadi itu kaitannya di situ, bahwa ketika kita sedekah banyak orang yang mendoakan kita, kemudian dengan kita sedekah, dengan kita ringan memberi pada saat kita punya, itu juga kan barakallahu fikum adalah termasuk menunjukkan bahwa kita ini orang yang selalu lapang dada. Otomatis kalau kita selalu lapang dada, barakallahu fikum, beban hidup itu juga akan ringan. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak. Jadi barakallahu fikum ya ikhwan, dawu mardakum bisadaqah. Obati penyakitmu dengan perbanyak sedekah. Ada orang yang kadang-kadang Masya Allah sakitnya berat sekali. Sakitnya berat. Coba sadar, barangkali karena kurang sedekah selama ini. Terlalu nabung. Sudah senang tabungannya 300 juta. Sekali sakit habis 300 juta itu. Sedekah biar sehat. Termasuk obat itu. Bersedekah barakallahu fikum. Nah, ada cerita di Yaman. Ini cerita biasa di Yaman ya, cerita-cerita. Ada kejadian begitu ya, kawan. Ada seorang istrinya makan ikan, qadarullah lehernya, tulangnya melintang di leher. Masuk enggak, keluar enggak. Ambil mobil Hilux, bawa ke rumah sakit, jauh perjalanan lumayan. Istrinya antara hidup dan mati. Di tengah jalan ketemu seorang wanita pengemis dengan anaknya, benar-benar butuh. Pengemis. Dia meminta, ini sangat butuh, dia udah mati kelaparan nih si wanita dengan anak. Suaminya berpikir, ya Allah, ini uang saya pas-pasan untuk ngobatin istri saya, bensin mobil semua. Keluarga pas-pasan. Tapi gimana lagi si perempuan ini, Masya Allah, ya sudahlah. Kasih aja. Setelah dikasih, dia ngelihat istrinya tergeletak dalam mobil. Ada apa istri kamu? Dicerita. Didoakan syafa'allah, semoga Allah menyembuhkannya. Pergi. Baru beberapa langkah, beberapa kilo ngegas mobil, tahu-tahu istrinya batuk, keluar itu tulang. Keluar itu tulang. Kenapa? Doanya orang yang ini tadi. Nah, makanya itulah waktu di Yaman saya senang sekali kalau ngasih pengemis. Di Indonesia malas. Malas, nggak ada doa. Kadang-kadang makasih doang itu aja, nggak ada doa sama sekali. Ya, waktu di Yaman, pulang kita 8 orang, 9 tahun nggak pernah ada izin tinggal di Yaman, nggak ada izin tinggal itu, nggak ada. Jadi kita ilegal itu, berarti paspor mati pun nggak diperpanjang, nggak dibuatin paspor sama kedutaan, cuma dibuatin surat jalan. Alah, kesempatan nih. Orang Yaman kalau dikasih jangan tanya, doanya kayak rel kereta. Di sana apa kesempatan, kalau udah keluar siapin duit. Ada orang pengemis kasih. Kenapa? Doanya. Alah, biarkan Allah gampangkan urusan, bakal bisa sampai ke Indonesia ini. Doanya. Kadang-kadang orang-orang tua ngelihat kita pakai gini itu, ya mutawwi' manggil. Mutawwi' itu santri. Kita kasih. Doanya Masya Allah sampai kita pergi nggak habis-habis. Allah yusahil umurak, semoga Allah mengampangkan, memudahkan segala urusan. Allah yutawil umrak, memanjangkan umurmu, yubarik fi auladak, berkahi anakmu, yubarik fi amwalak, walaupun bahasa Arabnya salah, Bapak. Moga berkahi harta kamu, doanya panjang. Enak, adem itu. Alhamdulillah, gampang itu urusan. Mana sampai di sana mau pulang itu, di kesempatan ini tawasul dengan doanya orang yang butuh, tawasul dengan doa-doanya mereka. Alhamdulillah, gampang aja urusannya.
Nggak ada denda, nggak ada apa, tahu-tahu udah di atas pesawat, telepon kedutaan, makasih Pak sudah dibantu. Di mana Ustaz? Sekarang di pesawat. Kok bisa masuk? Alhamdulillah Allah beri kemudahan. Yang penting pokoknya saya mau pulang ke negara sendiri. Terima kasih sudah dibantu. Subhanallah. Doanya orang yang susah itu luar biasa. Makanya Rasulullah melarang kita menyakiti. Ya. Kalau di Indonesia memang yang penting intinya nggak nyakitin aja adalah. Malasnya sih nggak ada doa. Ya, doain mereka nih nggak ada doa sama sekali, nggak doain. Bahkan kadang-kadang ngelihat mukanya aja udah malas duluan. Subhanallah. Jadi barakallahu fikum ya ikhwan, itu makna dawa mardakum bisadaqah. Ya, kalau kita sakit-sakitan, kita sakit, coba niatkan bismillah, saya mau sedekah coba. Ini bisa jadi saya ini pelit makanya sakit kayak gini ini. Coba bersedekah, sedekah. Lapangkan dadamu barakallahu fikum. Karena sungguhnya pelit itu sendiri adalah penyakit. Pelit itu sendiri adalah penyakit. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlindung dari pelit. Na'am barakallahu fikum, wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.